wabarakatuh. Perkenalkan saya Saraswati dengan NIM akhir 131. Di sini saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai langkah-langkah di SPSS dengan beberapa uji, yaitu ada uji normalitas, uji multikonearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Di sini untuk kita uji di uji normalitas dahulu. Ini kan udah ada data yang akan kita uji, yaitu ada di pelayanan, varian makanan, harga, dan ketulusan pembelian. Di sini kita pada pelayanan ini yang 1 sampai yang 9 kita copy paste, Ctrl C, kita budget baru, paste, kita berikan tanda X1. Selanjutnya varian makanan, posisi, X2, harga, X3, diberi nama Y. Nah, setelah kita copy paste di sheet baru, ini semua kita copy paste, Ctrl C, ke SPSS. Ke SPSS kita langsung ke variabel view, kita klik 1 kali, klik kanan, nah ini udah muncul. Setelah itu kita berikan label dari masing-masing variabel. Nah, untuk S1 tadi kan ada di label pelayanan. Ini pelayanan. Oh maaf, ini kalau di S1 itu dikasih total pelayanan gini. Dan untuk S2-nya ada total varian makanan. Dan untuk S3-nya tadi ada harga, berarti total harga. Y-nya ada total keputusan pembelian makanan. Selanjutnya kalau teman-teman dari variabel-variabel ini itu mau dikasih label seperti ini, tapi dalam X1 dan X2, X3 dan Y itu hanya dibuat penamaan totalnya. Jadi kalau misal selain X1, X2, X3 dan Y itu bisa dikasih label hanya penamaan pelayanan gitu. Kalau di X1 ya. Selanjutnya di measure, dalam variabel total yang X1, X2, X3,
dan Y itu kita ke measure scale semua dan lainnya nominal. Kita tulis dari awal. Ini di scale, di X2 scale. Dan selanjutnya nah ini kan udah ya teman-teman, kita ke data view. Nah ini kan udah tertera nih dari masing-masing. X1 ada nominal, X2-nya ada, maaf, X1-nya ada scale, X2-nya juga scale. Nah di sini itu kita langsung kembali ke Excel, kita copy paste nominal semua. Kita Ctrl C, kembali ke SPSS, klik kanan, paste with variable name. Nah setelah ini muncul, kita ke analyze, regression, linear. Nah di sini di E1 total pelayanan, ke independen. Di independen ini ada X2 dan X3 dan X1 juga. Dan untuk variabel dependennya itu ada total keputusan pembelian makanan itu di dependen, di variabel Y. Setelah itu kita save, kita centang di residual unstandardise. Kita klik continue, kita continue, oke. Nah, untuk output dari uji normalitas itu ada bentuk seperti ini. Nah, untuk uji normalitas yang kedua itu kita kembali ke SPSS, klik analyze, non-parametric test, legasi dialog, satu sampel vitamin S. Nah untuk ini itu kita di tes variabel list itu kita taruh di unstandardized. Kita pindah, kita klik OK. Nah ini untuk uji normalitas one sample Kolmogorov Smirnov test. Ini untuk uji normalitasnya.
Nah, selanjutnya kita uji multikolinearitas. Kita kembali ke SPSS, kita ke analyze, kita ke regresi, linear. Nah, untuk ini kan udah masuk ke linear regresi. Nah, kita klik statistik. Ini tidak perlu dimanain ya, jadi tetap kita klik statistik, klik centang di estimate, kode fit, convenierity diagnostic, dan derivation. Kita klik continue, klik OK. Nah, ini untuk uji multikolinearitas. Selanjutnya kita uji autokorelasinya. Kita kembali ke SPSS, tetap ke data view, kita transform komputer variabel. Kita klik AL ini dan ABS, klik dua kali. Nah, untuk dicentang ini, untuk di tanda tanya ini itu dihilangkan dan blok numerik masukkan under Z-nya. Jangan lupa ini kursor harus di tengah-tengah, buka kurung dan tutup kurung. Under Z-nya kita klik yang res 2 karena kita sudah masuk ke uji autokorelasi. Kita klik nah, ini kita beri nama abbreviate, caps lock semua. Kita klik OK. Nah, ini udah teruji ya untuk uji autokorelasinya. Nah, selanjutnya kita uji heteroskedastisitas. Kita masuk ke SPS lagi, kita klik analyze, kita klik regression, linear. Nah, tadi kan ada abbreviate kan. Nah, di abbreviate ini itu kita taruh di kolom dependent. Jadi total ini kita kembalikan ke yang pertama. Nah, untuk abbreviate ini kita ke dependent. Kita klik OK. Nah, untuk uji multi heteroskedastisitasnya itu seperti ini. Lanjut untuk interpretasi dari data-data yang saya uji di SPSS, lalu ke pemateri kedua. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu output dari SPSS dilanjut dengan saya Nurul Hikmah Septiani dengan NIM 039. Jadi pada output uji normalitas ini dapat kita lihat pada tabel diperoleh bahwa nilai SIK sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,5, maka dikatakan bahwa variabel tersebut terdistribusi normal. Untuk selanjutnya itu output uji multikolinearitas, yaitu pada hasil analisis multikolinearitas pelayanan variabel pelayanan sebesar 0,789 diperoleh dari nilai tolerance yang ini yang artinya lebih besar dari 0,01, dan untuk nilai VIF-nya yaitu diperoleh 1,268 yang artinya lebih kecil dari 10,
Dan untuk variabel varians makanan sebesar 0,537 diperoleh dari nilai tolerance yang ini. Nah, untuk yang artinya itu lebih besar dari 0,1, dan untuk nilai fifth-nya itu diperoleh 1,863 yang artinya lebih kecil dari nilai 10. Dan untuk variabel harga sebesar 0,490 dapat dari nilai tolerance yang artinya lebih besar dari 0,01, dan untuk nilai fifth-nya itu diperoleh 2,039 yang artinya lebih kecil dari 10. Nah, dari penjelasan di atas maka bisa kita artikan tidak ada terjadi gejala multikolonialitas. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fibri Nur Amelia. Di sini saya akan melanjutkan interpretasi dari teman saya yang tadi. Nah, untuk selanjutnya itu ada uji autokorelasi. Untuk hasilnya itu dari analisis autokorelasi dapat diketahui dengan melihat nilai Darwin-Watsonnya yaitu sebesar 1662. Dapat diperoleh perbandingan berdasarkan pengambilan keputusan 1,5432 lebih kecil dari 1662 dan lebih kecil dari 2,2908, yang artinya dari data ini tidak ada gejala autokorelasi. Nah, untuk selanjutnya ada uji heteroskedastisitas yang dimana dapat diketahui di nilai sig-nya pada tabel ANOVA di atas sebesar 0,08, maka yang artinya ini tuh lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan atau diartikan data tersebut memiliki gejala heteroskedastisitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.